Vikings pun juga demikian. Dengan tim Ozja TH, step by step 2 pemain dari tim Ozja TH. Salah satunya bahkan Z-Bull berhasil untuk mendapatkan 1 pemain. Cordy Secret melihat adanya 1 pemain dari lawannya Viking Pin tumbang. Dilihat pula pemain yang ketiganya, namun ada backup yang datang dari bagian rooftop atau lantai atasnya. Kelihatan 1 kepala dari pemain tim Viking. Chopper harus hati-hati, low HP. Tiba-tiba saja dijadikan 2 versus 2. Ozja TH versus tim Vikings masih bisa bertahan. Pemain mereka, ternyata Vikings tinggal last man standing atau pemain yang aktif saja akan dicari oleh 2 pemain yang masih aktif dari tim Ozja TH. Itu dia, Ciluk Bakekok Bunda nggak bisa kemana-mana. Dan mereka semuanya, tim Vikings harus hengkang dari posisi 16. Yes, betul. Dan Bigetron mendengar fight tersebut, mereka balik lagi Kak Dona. Mereka balik lagi menghampiri posisinya tim Ozja. Tapi ternyata hal yang sama juga dilakukan oleh tim Talon. Yang sekarang haus akan poin eliminasi. Ini kita bisa melihat ada 3 tim showdown antara Ozja, Talon dan juga tim Bigetron. Walaupun memang yang masih aktif saat ini antara Talon dan juga Ozja. Dan bahkan shotgun gamingnya Gewi berhasil bisa mendapatkan 1 poin eliminasinya. Coba untuk dikokang kembali, reload dilakukan. Tapi masih ada waktu untuk mendapatkan seorang Misery. What happened to Talon? Dan last man standing-nya Boychill mendapatkan orang terakhir juga bagi tim Ozja. Tapi 3 melawan 1. Bigetron versus Talon. Boychill, apa yang bisa dilakukan oleh 1 orang saja menghadapi ketiga player sekaligus dari tim Bigetron Federales berada di bagian area rooftopnya kali ini. Coba untuk bisa mengebuk sebuah granat dan S12 kayaknya pun digagalkan karena Snap yang berhasil bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Talon. Tapi fight juga masih berlanjut lagi untuk tim New Era dan juga tim Secret. Ya, kita berpindah terlebih dahulu ya, karena BTR harusnya masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu. New Era gak bisa kemana-mana karena begitu cepatnya agresi yang dilakukan oleh tim Secret. Sehingga mereka saat ini sudah bisa untuk dihengkangkan juga ternyata posisinya. Dan hanya meninggalkan 10 tim aja, ternyata udah kelihatan sama Void Donkey juga ya tadi posisi dari tim Secret juga. Jadi dientaskan 1 persatu. So dari tim Void Donkey harusnya mereka masih bisa untuk nyaman di lumayan agak ke tengah dari segi circle kita kali ini. Sementara waktu dari tim RRQ akan datang dari bagian tenggara. Harusnya sih sebenarnya di depan mata mereka, kalian bisa lihat Narpehko, ada tim Salcom DG Alliance. Layer keduanya ada tim Vampire pula dan tim Strangers yang datang dari bagian jam 1. Sekarang jadi kayaknya ya bakalan ada adu banteng di bagian sekitaran CDV sih. Berlapis-lapis yang harus didobrak ya ternyata untuk mereka bisa mungkin bermain lebih aman lagi, lebih safe lagi juga. Tapi kayaknya kalau kita lihat dari tim-tim yang masih bermain di bagian area pinggir zonanya seperti halnya The Xavier, mereka pun nampaknya juga aware banget untuk tim-tim di sekitarnya mereka. Tadi Bigetron juga tidak luput dari perhatiannya mereka. Sudah ada tembakan juga untuk tembakan peringatan ataupun warning shotnya. Dan kali ini trackingnya luar biasa untuk seorang Sondara berhasil bisa mendapatkan 1 poin eliminasi pertama bagi tim 69 yang ternyata disecure poinnya oleh seorang Hulk 2K. Mereka bisa untuk manfaatin advantage rotasi mereka ya. Karena di bagian utara kosong sehingga split 2-2 yang dilakukan oleh 69. Dan bahkan sekali lagi seperti yang dimention sama Windy tadi, 1 eliminasi point sudah dikantongi oleh pemain-pemain 69. Dan bahkan tadi Sondara bisa untuk melihat adanya 1 pemain lagi di bawah sana. Tapi karena emang gak terlalu dekat jaraknya, lumayan agak challenging lah untuk bisa mengeksekusi 1 pemain tersebut. Sementara waktu dari Noah pun juga melihat adanya pergerakan yang dilakukan oleh 69. Tapi masih ada Hulk 2K yang bisa untuk memberikan firing atau refract menuju ke arah TEM sana. Tapi kayaknya udah ada gerakan revive yang begitu cepat dilakukan oleh TEM. Ya, follow up-nya cepat ya untuk tim TEM sendiri. Untuk mereka melihat kondisinya ada 1 player mereka yang ter-knockdown, langsung coba di setup smoke-nya, langsung juga dilakukan upaya revive pastinya. Dan somehow dari Bigetron, Snappy berhasil bisa mendapatkan 1 confirm point eliminasi dari tim The Xavier. Parajin yang terpantau tadi dipulangkan oleh seorang Snap. Dan di sisi lain juga masih tersisa 3 punggawa laba-laba terakhir yang coba untuk dimangsa oleh robot-robot kita. Banyak sekali lemparan smoke, utility dan juga molly yang coba dimainkan. Dan hampir granat yang dikirimkan dari tim The Xavier mendapatkan posisi seorang Snap. Tapi look at that, Satar dengan S12 kayaknya mendapatkan sebuah knockdown. Di follow up tapi Satarnya down kali ini tinggal 1 mungkin tersisa. Dan akhirnya
Harusnya sih masih bisa untuk melakukan reset terlebih dahulu ya. Namun di sisi yang lainnya, Void Donkey bergerak dengan TEM. Touchdown mereka mau menghabisi pemain-pemain TEM ini. Bahkan Zeta melihat adanya satu vehicle yang berisikan 2 pemain dari TEM. Langsung didor begitu saja. TEM pun langsung tereliminasi. Keluar di posisi ke-9 dengan tangan hampa. Namun masalahnya Void Donkey mereka pun juga memancing awareness dari 69 dari tim Strangers pula yang memang posisinya berada berdekatan oleh mereka. Ya, 69 Stranger semuanya benar-benar melihat ke posisi dari tim Void dan KID. Yang kita lihatnya mereka posisinya aman, beradanya cukup tengah ke bagian sebelah kiri sedikit. Dan masih dengan 4 player tapi tiba-tiba tinggal last man standingnya Zeta, no obstacle, no semua kena utility. Membuat semakin terbuka untuk kondisinya sehingga dengan mudah pun juga gampang banget didapatkan eliminasinya oleh tim Strangers. Dan lagi-lagi dari tim Void dan KID belum begitu maksimal mereka sampai memasuki game yang kelima. Tinggal 1 game terakhir lagi yang bisa dimaksimalkan oleh tim Void, Donkey ID dan juga tim-tim lainnya yang sudah terlebih dahulu pulang ke lobby. 7 tim tersisa dan masih ada RRQ, Bigetron dan juga 69 sebagai perwakilan dari tim Indonesia. Nah karena udah ada banyak fight demi fight yang terjadi ya, gue tahu nih yang pengen nyap-nyap nih analis biasanya. Itu fight lagi berlanjut ternyata. Itu replay. Oh replay, oke. Itu Vampire doang ini ngeliatin BTR. Oke. Ya udahlah ya. Lewat dulu. Ya, buat BTR sih sebenarnya so far tidak ada yang perlu dikomentari ya. Semuanya berjalan dengan ya layaknya bermain PUBG Mobile lah. Lo coba di open field lo fight, kemudian juga split akhirnya coba menyatu lagi. Gue harus appreciate apa yang dimainkan oleh Satar, ternyata bisa ngeblend dengan Federales, dengan juga Snape. Mereka bermain dengan kompak karena kemarin terlihat season-season lalu lah bagaimana Satar itu tidak terlalu bisa nyatu ataupun kompak permainan-permainannya. That's why Bigetron tuh agak susah untuk dapetin placement yang bagus kayak gitu. Walaupun tadi Reizi harus kehilangan, tapi menurut gue tidak ada yang bisa disalahkan untuk so far Bigetron untuk hari ini. Dan ya agak bad luck aja poin yang bisa diraih. Tapi untuk RRQ tadi yang gue coba telusuri bermain dari area belakang, tapi kita nontonin dulu BTR sedang mengacak-acak ke Vampire. Nih harusnya sih ya sebagai last man standing inilah apa yang harus lo upayakan ya. Dan kalau misalnya BTR ada di posisi ini tinggal 1 last man standing, orang yang pengen lu punya adalah ini Federales. Ya bisa untuk at least nambahin beberapa elimination point gitu. Kayak tadi barusan saja kita saksikan, walaupun emang masih belum bisa untuk ke finish, at least dia masih bisa untuk dapetin 1 knockdown menuju ke arah 1 pemain dari tim Vampire. Ya posisinya nggak oke untuk bisa nge-finish gitu kan, jadinya tarik mundur terlebih dahulu, bahkan masih bisa untuk mengamankan sebuah compound. Itu adalah wise decision untuk Federales untuk bisa bertahan di top 7 ini. Betul, karena yang dibahas juga dari Kak Junior, dari Kak Doge untuk di sinergi yang bisa kalian lihat juga di YouTube ya PUBG Mobile Indonesia. Ini dari Federales tuh dia orang yang benar-benar bisa adjustable juga untuk posisinya sendiri, punya ritmenya sendiri. Dan kalau kata Eldoge juga ini Freeman sih untuk tim Bigetron, kayaknya untuk segala posisi, untuk penempatan posisinya, situasi seperti apa bisa dieksekusi dengan maksimal oleh seorang Federales yang sedang diperjuangkan juga untuk di game yang kelima. Sementara waktu perjuangan juga masih terus terjadi untuk tim 69 yang coba untuk menghantui pergerakan dari tim Homeboys kali ini. Memang ada balasan tembakan dari sisi tim Homeboys, untungnya masih belum bisa melukai seorang Tansky, belum ada akibat yang fatal dari tim 69. Masih bisa bergerak kembali, masih bisa rotasi lagi, dan sisi bagian utara yang menjadi titik permainan bagi tim 69. Tondara, memantau di ujung sana, tapi ini dia Federales. Oh my god, Federales bisa untuk mendapatkan 1 eliminasi tambahan sebelum ajalnya menjemput. Dan bahkan hal tersebut dieksekusi dengan begitu cepat. Vampire hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja kali ini, Tonike dan juga Onzens yang masih berada di bagian dalam zona karena memang compound mereka sedari tadi yang berseberangan dengan Federales ini di posisi atau di titik yang sama. Tapi tinggal berdua, Vampire harusnya kuat-kuatan defense saja sih ya, karena di balik mereka atau di belakang mereka masih ada Homeboys juga. Di sekitaran mereka salah satunya adalah Strangers, ini menjadi tetangga dari compoundnya Vampire. Di luarnya 69 yang dipantau oleh Strangers sedari tadi. Ya, dan 1 pun juga kayaknya Krypton ya yang coba nge-split cukup jauh ke bagian sisi belakang, bahkan sampai keluar dari area sisi zonanya. Untuk saat ini kalau kita pantau dari intipan map di bagian sebelah kanan, dan kita lihat kembali pantauan dari seorang Lobby X, nampaknya masih getol ingin mengirimkan player 69 balik kembali ke area lobby. Untungnya masih ada obstacle
yang bisa menyelimuti posisi tim 69 sehingga tidak gampang terdeteksi kondisinya oleh lawan mereka. Tapi yang terdeteksi terlebih dahulu justru dari tim RRQ, satu playernya down untuk kondisi saat ini. Dan seharusnya follow up bisa instan dilakukan oleh tim RRQ. Mungkin revive masih possible mengingat mereka juga nampaknya masih memiliki obstacle berupa compoundnya juga. Tapi jalan prosesnya itu dari Genfos untuk memegang seorang Hazel yang akan menjadi tantangan selanjutnya untuk tim RRQ. Akankah bisa lolos dan akan coba memutar ke bagian sebelah belakang. Harusnya nggak ada suara tembakan yang terdengar dan revive-nya bisa dikatakan berhasil untuk tim RRQ. Ya, nggak ada gangguan follow up lagi ya yang datang menuju ke arah pemain-pemain dari RRQ ini. So, sekali lagi 6 tim yang tersisa di stage yang ke-6 ini hampir semua punya compound. Tinggal sekali lagi Homeboys saja yang berada di bagian pojokan banget. Mereka akan bergerak beriringan dengan Blue Zone, tapi masalahnya depan mereka ada 69. Harusnya sih ya udah menitik beratkan posisi atau awareness menuju ke arah sana. Apalagi kalau dilihat dari circle, lebih menarik ke arah tengah-tengah kota sehingga Homeboys mau nggak mau mereka harus melewati 69. Udah dipantau terlebih dahulu posisi dari 69 ini dia. Hati-hati banget. Apa yang dilakukan atau yang mau diimplementasikan oleh pemain-pemain dari tim Homeboys ini, mereka nggak mau meleng sedikit pun dengan adanya angle menuju ke arah 69. Dibukakan tembakannya, kena beberapa hit marknya tadi. Sondara low HP harus melakukan healing terlebih dahulu. Tapi masih berada di bagian open field, minim smoke juga tadi, hanya beberapa fortingan aja yang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan. Dengan adanya kedatangan Homeboys sih harusnya udah langsung setup ya pemain-pemain dari 69 ini, selagi kita ngelihat geser sedikit lagi menuju ke arah dalam kota. Iya betul, udah mulai bergeseran juga nampaknya player satu persatu dari tim RRQ. Nerpeko-nya memang sudah sukses menyeberang, sudah touchdown juga, tapi damage-nya juga banyak yang masuk menggerus HP dari seorang Nerpeko. Tapi damage yang paling banyak tergerus adalah dari explosion yang diciptakan juga dari tim Homeboys. 2 player down setidaknya bagi tim 69 dan langsung di-push ke ada 3 playernya ter-knockdown. Tinggal the last man standing-nya untuk Huki coba untuk turun melakukan perlawanan memang, tapi apalah daya melawan 2 player lainnya dari tim Homeboys. Tidak bisa banyak berbicara untuk seorang Hulk dan akhirnya 69 digugurkan langkah kakinya di hashtag yang ke-6 oleh tim Homeboys. Wah, ini maksimal banget sih apa yang dilakukan oleh tim Homeboys yang dimana tadi gua kira dia bakalan menuju ke arah granat yang dilontarkan, sedangkan oleh tim Stranger sih gemes banget lihat Syamil lumayan sedikit deg-degan ya, tapi ternyata lebih deg-degan RPeko. Kemakan damage granat lagi yang dilontarkan, langsung difokuskan oleh Eagle Eye camera view kita. Sendirian harusnya dari RPeko karena rekan-rekan yang lainnya masih belum terlalu kelihatan, masih berada di bagian belakang sana, dan itu berarti bisa banget. Udah Bang Leon, kelar Bang. Sayang itu satu granat. Oke, that's it. RRQ hanya meninggalkan 2 pemain aktif saja. Ya, 2 untuk RRQ, 3 untuk tim Salcom DJ Alliance, 4 untuk Strangers, 2 untuk Vampire, dan juga 3 untuk Homeboys. Itu adalah jumlah player yang masih tersisa untuk memasuki zona-zona selanjutnya, zona-zona akhirnya juga. Top 5 tim teratas kita dan RRQ nampaknya juga masih cukup stabil setelah sebelumnya mendapatkan chicken dinner. Kali ini masih masuk ke dalam jajaran top 5 bagi tim RRQ. Nah, posisi kayak gimana? Kayak gini gimana, Gus? Ngelihat Strangers Strangers masih 4 di tengah-tengah. Cuman ya kita tahu sendiri lah sana gimana ya. Oke, tadi ini adalah kompon yang sebenarnya ditempati oleh 3 tim, Stranger, Vampire, dan juga CD Lions. Tapi yang gue benar-benar melihat adalah sebenarnya dari RRQ. Mereka tadi ada di outer, mereka membelakangi ataupun tailing, membuntuti CD Alliance. Tapi yang mereka ambil adalah coba manuver memasuki compound segitiga yang sebelah kanan tuh yang udah ada biru-birunya tuh di outer. Disitulah mereka akhirnya coba masukin celah, walaupun sebenarnya ada bisa dipatahkan oleh Strangers. Tapi balik lagi, makro sudah benar-benar terselesaikan untuk tim RRQ. Selesai mereka bisa mengeksekusi ke dalam circle. Tinggal tim fight yang masih belum ada kesinambungan lagi dan lagi. Tadi Nerpeko coba touchdown ke depan yang dimana mestinya di situ udah ada kesadaran lah bahwa defense compound udah ada lah beberapa tim. Dan gue nggak tahu tadi mic checknya seperti apa untuk Nerpeko yang tiba-tiba di depan. Oh my god, dan bahkan kali ini satu pemain lagi terculik oleh Salcom DJ Alliance. Genfos last man standing yang masih aktif kayaknya.
lari kabur adalah jawaban menyelamatkan placement point at least untuk tim RRQ. Homeboys udah mulai masuk, mereka menggeliat menuju ke arah sekitaran compound yang dimiliki atau dinaungi oleh tim Strangers. Dan of course di welcome dengan beberapa granat yang dilontarkan, namun masih bisa berselamat 3 pemain dari tim Homeboys ini. Iya ya, ini nih apalagi seorang Aboy ya yang posisinya paling deket untuk player lainnya dari tim Strangers, dan lemparan utility masih jauh juga melampaui posisinya dari seorang Aboy. Masih bisa dihindari dengan begitu mudahnya untuk satu player tim Homeboy, sedangkan untuk 2 player lainnya berjuang untuk bisa mendobrak masuk ke dalam area pergudangannya, dan Lobby X turun tangan nampaknya dia. Dan akan coba tarik ulur lagi untuk coba regroup kembali dengan posisi player lainnya dari tim Strangers. Dan ada sebuah trap grenade yang on point dari seorang Miao Miao kali ini, dan akhirnya mendapatkan yang kedua kalinya. Satu dengan granat dan satu dengan senjatanya, dan kali ini nampaknya sudah mulai digerus habis-habisan player demi player bagi tim Homeboys. The last man standingnya Aboy di bagian belakang tertangkap sudah dengan Tonike yang diam-diam mengendap ke bagian belakang defensif dari fight ini. Iya emang, karena dari tadi Vampire ya kayak kepo banget, ini apa sih ribut-ribut, gua mau join juga. Onzens tiba-tiba saja setelah di last man standing. Kaget nggak Bang Onzens? Kayaknya tadi datang ke sini rame-rame, ngapa gua tinggal sendirian, dan akhirnya tarik mundur terlebih dahulu supaya nggak terlalu bahaya posisinya. Low HP dari Onzens, dan ini adalah sinyal untuk pemain-pemain Strangers untuk bisa mengeksekusi last man standing dari Vampire ini. Tapi pastinya Fire Spirit dari seorang Onzens masih di sini, dan bahkan dia masih bisa untuk mengkoleksi satu eliminasi lagi untuk tim Vampire. Satu persatu pemain-pemain dari tim Strangers ini kalau misalnya di absen bakalan bahaya banget, tapi untungnya last man standing EarthZPH masih bisa untuk menghentaskan last man standing tersebut. Dan ini adalah waktu untuk 2 pemain dari Celcom DG Alliance bersinar karena mereka bisa untuk memanfaatkan advantage ini. Tapi tiba-tiba saja 1v1 situation yang pada akhirnya dimenangkan oleh Celcom DG Alliance untuk winner chicken dinner. Wow, ini timing dan juga pendengaran mereka sih semuanya di akhir terbayarkan sudah untuk Celcom DG Alliance mendapatkan chicken yang kedua kalinya di hari ini, dan masih tetap dengan tim chicken terbanyak ya sepanjang dari PMSL Sea Spring berlangsung.